الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك إلى آخر آية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, yang Allah muliakan, yang Allah berkahi. Tadi khatib membacakan surah Yunus ayat 57 dan surah Shad ayat 29. Ini menceritakan tentang fadilah Quran, keutamaan Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keutamaan Al-Quran yang berdampak pada diri kita, yang sungguhnya sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita di dunia ini hingga yaumil akhir. Dalam surah Yunus ayat 57 itu Allah mengungkapkan setidaknya ada 4 fadilah Al-Quran. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Yang pertama mau'izah, peringatan, nasihat. Dari mana? Mir rabbikum. Langsung dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, itu nasihat, peringatan. Ketika kita dalam keadaan gelisah, dalam keadaan mungkin bete, mungkin merasa resah, buka Al-Quran. Kalau kita sering membuka Al-Quran, ketika rasa gelisah itu muncul, ketika rasa tidak nyaman itu muncul, ketika masalah itu muncul, pas buka Al-Quran, boleh jadi kita buka itu adalah solusi terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Al-Quran mau itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan Al-Quran adalah syifa'ul lima fis sudur. Dia obat bagi segala penyakit. Dalam surah Al-Isra ayat 82 itu juga diungkapkan tentang keutamaan Al-Quran sebagai obat.
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Dia obat. Obat itu ada dua. Yang pertama bisa obat fisik, obat yang akan menyembuhkan segala penyakit kita. Maka itu ketika seseorang membaca Al-Quran, itu biasanya hati menjadi tenang. Dan ketika Al-Quran itu dibaca, itu akan menggetarkan sel-sel darah kita, sehingga akan membunuh sel-sel yang berpenyakit. Maka itu disebut sifat. Beberapa waktu lalu ketika masa pandemi, ada kesaksian beberapa orang yang terkena penyakit COVID, lalu kemudian diisolasi. Orang yang lebih dulu isolasi, lalu kemudian dia lebih dulu keluar dari tempat isolasi, ternyata dia bersaksi bahwa dia lebih banyak membaca Al-Quran dibandingkan yang lambat keluar dari wisma isolasi. Syifa, obat bagi fisik, selebihnya juga obat bagi hati. Ya. Maka itu ketika hati ini kosong, maka kembalilah kepada Al-Quran. Banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Orang kemasukan jin juga diruqyah dengan ayat Al-Quran. Obat bagi segala sesuatu yang kita hadapi. Dan yang ketiga, huda, petunjuk. Dan yang keempat, rahmah. Huda lil mu'min. Dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain, itu Al-Quran juga dinyatakan sebagai huda, sebagai petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 2. Zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Surah Ali Imran tentang puasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Sementara di surah Yunus ini itu petunjuk bagi orang mukmin. Jadi siapapun dia, petunjuknya adalah Al-Quran. Mau dia muslim, mau dia mukmin, sampai yang bertakwa pun tetap petunjuknya adalah Al-Quran. Jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Tidak ada yang menjamin hidup kita, meskipun dia bertakwa saat ini, tidak ada yang menjamin dia di hari akhirnya dia akan juga menjadi orang bertakwa. Tapi ketika dia bersama Al-Quran, Al-Quran akan senantiasa mendampingi dia, memberikan petunjuk kepadanya. Siapa yang menjamin kita hari ini ada bersama dengan orang-orang soleh di tempat yang mulia ini, masjid yang mulia ini, sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita akan mendapatkan petunjuk itu, kecuali kalau kita berdekatan dengan Al-Quran. Beberapa orang di zaman Nabi Muhammad SAW itu menjadi ibrah buat kita. Bagaimana orang-orang di era terdahulu, banyak yang dia awalnya beriman, kemudian murtad. Ada seorang bernama Rajal Rufua. Dia ikut perang Uhud. Perang Uhud bukan perang macam-macam, perang yang sangat luar biasa. Setelah perang Uhud, Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat, lalu kemudian mengatakan, nanti di antara kamu ada yang gigi gerahamnya ada di neraka. Orang yang ada bersama Nabi, hidup bersama Nabi, ikut perang Uhud, tapi dia diperkirakan, disampaikan, diungkapkan oleh Nabi masuk neraka. Setelah Nabi wafat, orang-orang yang waktu itu dikumpulkan Nabi di perang Uhud itu, satu demi satu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sirah itu ada satu versi yang mengungkapkan tinggal 2 orang yang dikumpulkan setelah perang Uhud itu, yang Nabi ungkapkan bahwa salah satu di antara kalian gigi gerahamnya ada di neraka. 2 orang itu adalah Abu Hurairah dan Rajal Rufua. Abu Hurairah khawatir, jangan-jangan dia yang disebut Nabi masuk neraka.
Lalu zaman berganti menjadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq muncul nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu Abu Bakar memerintahkan Raja Uthman untuk mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab. Ternyata Raja Uthman gagal mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab dan kemudian dia bergabung dalam kelompok nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Murtad dari Islam. Kedua, ada seorang bernama Ubaidillah bin Jahsy, ikut bersama Nabi hijrah ke Habasyah ikut, tapi di akhir hidupnya karena dia gemar minum minuman khamar, dia kembali kepada kekafiran karena dia senang dengan minuman khamar sehingga dia murtad dari Islam. Yang ketiga, ada seorang muazzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Namanya muazzin itu selalu datang lebih awal. Sebelum waktu sholat dia sudah datang. Muazzin datang ke masjid paling awal biasanya. Nah, suatu ketika muazzin ini karena di era dulu itu azan itu belum ada speaker, sehingga dia harus naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Ketika mengumandangkan azan, dia melihat wanita cantik di bawah. Dia tertarik dengan wanita itu. Turun dan gentleman. Dia langsung mengungkapkan, saya suka dengan Anda. Apa kata wanita itu? Wanita itu mengungkapkan, oh tidak bisa. Muazzin itu bilang, kenapa? Lalu wanita itu bilang, karena Anda Muslim, saya Nasrani. Lalu muazzin itu bilang, bagaimana cara saya bisa menikahi Anda? Kata wanita itu, pindah ke agama Nasrani. Akhirnya pindah. Muazzin itu pindah, murtad dari Islam. Dan dia berhasil menikahi wanita itu. Dan dalam cerita Imam Qurtubi itu diungkapkan, siangnya dia menikahi, melakukan ijab kabul, kemudian malamnya dia merayakan kemenangan dengan naik kembali ke atas menara. Naik kembali ke atas menara, ternyata dia tergelincir, jatuh, meninggal. Dia meninggal setelah menikahi wanita yang pertama yang cantik itu, tanpa pernah menikmati malam pertama dengan wanita itu. Tidak ada yang menjadi. Hidup kita akan terus-menerus dalam keadaan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila kita selalu dekat dengan Al-Qur'an. Sampai-sampai Nabi pun berdoa untuk minta hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina, minta hidayah. Hidayah itu ada di Al-Qur'an. Karena itu para jemaah sedang Jumat yang berbahagia, jangan sampai kita terlena dengan Al-Qur'an. Orang yang mencintai Al-Qur'an ketika diberikan Al-Qur'an dia akan senang. Kalau kita suka dengan makanan misalnya, kita suka dengan durian, ketika diberikan durian senang, kita makan, kita nikmati, kita berbagi dengan orang lain, kita ungkapkan bahwa kita diberikan durian. Harus seperti itu juga ketika kita mendapatkan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an ada di dekat kita, kita nikmati. Itulah mengapa Ibnu Taimiyah dalam salah satu hujjahnya beliau mengungkapkan, sungguhnya ketika aku di malam-malam melaksanakan sholat qiyamul lail dan kemudian membaca Al-Quran, itu lebih aku nikmati dibandingkan menikmati dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya tidak apa-apa dibandingkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dia menikmati membaca Al-Quran. Dalam salah satu sirah Ibnu Sujah menceritakan tentang ketika dia hendak wafat, diceritakan oleh para ulama. Ketika dia hendak wafat, seperti biasa para ulama yang hendak wafat itu karena sudah sakit dan sudah sangat parah, dia mengumpulkan keluarganya, saudaranya, dan tetangga-tetangganya. Lalu kemudian dia berkata,
di usia saya yang sudah lebih dari 80 tahun ini, saya sudah menghatamkan Al-Quran 3.000 kali di rumah ini. 3.000 kali. Kalau kita hitung, anggaplah usianya misalnya 100 tahun supaya mudah menghitung. Nah, kita mungkin usia 100 itu sudah sangat luar biasa. Kalau 3.000 kali khatam Al-Quran bagi 100 tahun, berarti 1 tahun itu 30 kali khatam Al-Quran. Berarti kalau dibagi lagi per bulan 2,5 kali khatam Al-Quran setiap bulan. Itu sejak generasi salafus saleh, generasi zaman dulu. Siapa di antara kita yang bisa sanggup menghatamkan Al-Quran 2,5 kali setiap bulan? Dan mereka begitu mencintai Al-Quran, begitu senangnya mereka bersama Al-Quran, sehingga kita bersama Al-Quran mereka lupa dengan yang lainnya, lupa dengan dunia, lupa dengan kenikmatan dunia. Dan ketika kita membersamai Al-Quran itu, kita tengok sejarah. Setiap segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebelum dia ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Quran kepada Muhammad SAW, dia adalah bertugas memenuhi hajat orang dan mengatur hujan. Tapi ketika Allah tugasi dia menyampaikan wahyu Allah berupa Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Malaikat Jibril diangkat menjadi Sayyidul Malaikah, panglima malaikat, terhormat, mulia. Kedua, Muhammad SAW, Nabi kita. Sebelum Al-Quran turun kepadanya, dari dia lahir sampai usia 40 tahun, Muhammad SAW hanya orang biasa, manusia biasa seperti kita. Manusia biasa. Tapi ketika di usia 40 tahun Allah turunkan Al-Quran kepadanya, dan kemudian dia selalu mendapatkan wahyu Allah berdekatan dengan Al-Quran, Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dan bergerak sallallahu alaihi wasallam, mulia, terhormat hingga akhir zaman, menjadi manusia terhormat. Ketiga, bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebelum turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, hari-hari di bulan Ramadan itu hari-hari biasa, hari-hari yang sehari para masyarakat biasa melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Tapi ketika Allah turunkan wa nunazzilu minal Qur'an syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, diturunkan apa di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan mulia, terhormat, ditunggu-tunggu, dirindu-rindukan. Karena itu hari ini kalau kita belum sempat membaca Al-Quran dari pagi, sempatkanlah untuk mengkaji, mentadaburi, membaca dan menghafal Al-Quran, agar kita tidak tertinggal kereta kehormatan ini. Kalau kita dengar bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka banyak yang tiba-tiba merasa hampir copot jantung, hampir copot jantung, karena begitu mereka takut, begitu mendalami dan menjiwai Al-Quran itu. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dibacakan surah Al-Mudaththir, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Seketika sahabat itu pingsan di hari yang nanti akan dikumpulkan, nukira fin naqur yaumun asir, nanti hari itu tidak ada yang mudah, dan semuanya akan merasakan bagaimana deg-degannya yaumil hisab itu. Langsung sahabat itu jatuh pingsan.
Sehingga kata Rasulullah, angkatlah, bantulah, sungguhnya manusia ini, orang ini hatinya telah dipenuhi oleh ketakutan kepada Allah dan telah dipenuhi oleh ayat-ayat Al-Quran. Dan jiwanya mempersama. Bagaimana kita ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran? Satu kali khatam, dibacakan ayat Al-Quran lagi, belum ada dampak di tengah-tengah kita. Itu perlu kita koreksi bersama. Jangan sampai Al-Quran itu hanya seperti lewat, seperti angin. Kita tidak memahaminya dan kita tidak bisa mentadabburinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa bisa memperbaharui setiap langkah-langkah kita, aktivitas kita dalam mendekati dengan Al-Quran. Kalau hari ini Al-Quran kita temani, insya Allah di yaumil akhir, di alam kubur, Al-Quran yang akan menemani kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, hari ini kami memohon kepadamu. Kami sadar banyak dosa dan kesalahan kami, banyak kelalaian kami dalam menyambut seruanmu, dalam mentadabburi kalam. Karena itu ampuni kami ya Allah, rahmati kami dengan cahaya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Mudahkan hati kami untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Jadikan kami atau salah satu di antara keluarga kami menjadi penghafal Quran, menjadi ahlul Quran yang telah Engkau janjikan surga. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma irfa'anna al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-siyuf al-mukhtalifa wasyara'il wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.